Knuckle Girl. Seorang gadis petinju amatir kehilangan saudari satu-satunya. Adiknya dianggap menghabisi nyawanya sendiri oleh petugas. Tapi tak membuat gadis ini percaya, terlalu banyak kejanggalan. Dia terpaksa melawan sebuah organisasi misterius. Terpaksa bertarung di arena pertempuran bawah tanah tanpa aturan. Dia harus menambah kekuatan tinjunya dengan knuckle brace, melawan para petarung yang berbahaya. Dibintangi oleh Miyoshi Ayaka, Maeda Goki, Ito Hideaki, dan Minami Kotona. Disutradarai oleh Chang dari Korea. Film ini adalah versi live action dari komik manhwa Knuckle Girl, karya Jun Sang-yong. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Kota Kawashi, Pelabuhan Kanegawa. Seorang nelayan tua sedang merajut jaring-jaringnya. Tiba-tiba mobil di depannya yang sedang parkir keluar asap dan ada tangan yang muncul. Mobil itu meledak. Dia segera menelpon bantuan. Inilah Knuckle Girl. Pertandingan tinju profesional kelas ringan wanita. Itu adalah pertandingan pembuka. Kedua petarung memasuki arena. Gadis ini bernama Ran Tachibana. Dia memulai debutnya dengan sangat bagus, tak terkalahkan dalam 3 pertarungan. Dan malam ini dia kembali menang KO ronde pertama. Pelatihnya Tabasa Hidetoshi dipuji Direktur Tinju Jepang. Petinjunya punya bakat bagus, mungkin dia bisa menjadi juara suatu hari nanti. Tabata menghampiri gadis ini, menyuruhnya untuk istirahat. Dia sangat yakin dengan karir tinju Ran akan cemerlang di masa depan. Ran pulang ke sasana Tabata. Dia juga tinggal di klub ini. Banyak foto-foto di dinding. Itu foto adik sematawayangnya, Yuzuki Tachibana. Mereka ditinggalkan orang tuanya sejak kecil. Yuzuki tinggal bersama bibinya. Ran mengirim pesan yang tak dibalas adiknya. Dalam hatinya, gadis ini bertekad akan jadi juara. Gadis ini punya semangat tinggi, etos kerjanya sangat luar biasa. Keadaan sasana Tabata memang pas-pasan. Mereka masih sulit membayar tagihan listrik. Tiba-tiba telepon berbunyi. Itu dari kepolisian. Wajah Ran terlihat sangat shock. Ini adalah bibi dan pamannya yang langsung menangis menyambut Ran. Hari itu kabar gelap dan duka diterima Ran. Ternyata dalam mobil yang terbakar di pelabuhan tadi adalah adiknya Yuzuki. Detektif yang bernama Masato mengatakan kartu pelajar ditemukan di dalam mobil. Dokter membuka penutup jasadnya. Keadaannya menggenaskan. Polisi menyimpulkan menurut forensik mobil penuh semprotan pewangi lalu dibakar dari dalam. Kesimpulan mereka, Yuzuki bundir. Ran tak percaya. Kapten Yoshioki, kepala detektif, membawa hasil tes DNA. Hasilnya akurat 99% itu adiknya. Ponselnya juga ditemukan di mobil. Ran masih tak percaya. Dia melihat jasad itu kembali. Ran yakin ini bukan adiknya. Gigi Yuzuki gingsul di atas kanan. Jasad ini berbeda. Polisi mencoba memberi pengertian. Kapten Yoshi memberinya nasihat untuk menerima kenyataan ini. Ran tetap tak terima. Dia keluar dari sana. Masato ingin bicara dengan Ran, tapi dicegah kaptennya. Tangani ini sebagai kasus bundir. Yuzuki no nani ga wakan? 待て。この事件は自殺で処理しとけ。 Ran pun marah kepada bibinya. Kenapa tak mengabarinya soal tes DNA? Adiknya memang dititipkan di sini. Tapi gara-gara adiknya mereka mendapatkan tunjangan anak. Pamannya menuduh Ran meninggalkan adiknya. Dia yang memberinya makan setelah Ran pergi. Ran yang tak terima balik marah. Pamannya menghabiskan uang tunjangan untuk berjudi. Lalu dia pun pergi dengan marah. Ran curhat dengan pelatihnya. Dia turut berduka cita. Ran bercerita, 2 minggu yang lalu adiknya datang ke sasana membawakan makanan. Yuzuki mendapatkan makanan setelah donor darah. Kehidupan mereka memang tak bagus. Kadang-kadang kalau pamannya mabuk, dia suka melempar sesuatu. Pipi adiknya memar. Ran pun berjanji, jika dia menjadi juara, mereka akan menyewa apartemen dan akan tinggal berdua. Malam itu adiknya menginap di sana, tapi setelah itu adiknya tak mengabari lagi. Pelatihnya memberi semangat, dia harus melanjutkan hidupnya. Ran pun datang ke rumah bibinya dan membereskan barang-barang adiknya.
dia akan membawanya. Saat itulah tak sengaja dia menemukan sebuah kartu ID bertuliskan Junin Group. Hari itu juga Ran mencari tahu. Junin Group adalah sebuah komplek perkantoran dan mall mewah. Dia masuk ke ruang bawah. Itu adalah klub malam eksekutif Junin. Awalnya Ran bingung untuk mengetok pintunya dan dia menyadari kartu itu adalah kuncinya. Ran masuk ke dalam. Banyak wanita berpakaian minim. Dia pun terus masuk. Klub itu belum buka. Para pelayan malah sibuk membersihkan tempat itu. Para pengawal bertanya bagaimana dia bisa masuk. Mereka tak mendengar kata-kata Ran, langsung mengusirnya secara kasar. Seorang pria berbadan besar bernama Kato bertanya apa yang terjadi. Ran menunjukkan foto adiknya, tapi mereka tetap mengusirnya. Ran pun melawan dan menunjukkan kartu ID, tapi pria ini membuangnya. Orang ini berkata kenapa dia mencari orang yang sudah meninggal, tapi Ran tak pernah bilang adiknya tewas. Dia semakin curiga. Pria besar ini marah dan menghajar Ran. Tanpa basa-basi langsung melemparnya, lalu membuat Ran pingsan. Pelayan berkacamata ini melihat itu semua. Ran yang sudah pingsan dibawa keluar. Sebelum itu dia dicecoki narkoboy. Mereka akan membuatnya OD lalu membuangnya di tempat sampah. Ran akhirnya sadar. Dia sudah berada di kamar pria asing yang sibuk di depan komputernya. Pria ini berkata dia dicekoki. Hampir saja dia tak selamat. Untung dia punya penawar dan obatnya. Lalu menyelamatkannya dari tempat sampah ke sini. Pria ini mengaku bernama Naruse. Memberikan Ran makanan. Ran bertanya siapa dia. Pria ini langsung berkata, bukankah dia mencari adiknya Yuzuki? Dia menunjukkan video yang mengejutkan. Video adiknya di lobi mall Junin Group. Video ini diambil 3 hari setelah berita adiknya tewas. Berarti adiknya mungkin saja masih hidup. Naruse pun berkata, kalau sampai mereka memalsukan kematian adiknya, berarti adiknya sangat penting bagi mereka. Naruse pun menjelaskan apa itu Junin Group, sebuah perusahaan terkenal. Petingginya berasal dari keluarga bangsawan kerajaan Jepang. Klub yang dia masuki tadi adalah klub khusus bagi anggota kaya. Dia tahu beberapa bulan ini adiknya sering ke klub malam itu karena dia bekerja sebagai pelayan di sana. Pria bernama Azuma yang membawanya. Ran heran, siapa dia? Kenapa dia tahu banyak? Naruse menjelaskan, Junin Group dari luar kelihatannya seperti perusahaan korporat biasa, tapi uang mereka berasal dari garage, sebuah tempat pertempuran bebas modern. Petarungnya dari berbagai negara. Dulu Sasana ayahnya bangkrut, lalu ayahnya ditawari menjadi petarung garage. Hutangnya akan dilunasi. Ayahnya dulu pernah menjadi juara jiu-jitsu Brazil. Suatu hari dia tewas tenggelam di sungai. Polisi mengatakan dia mabuk dan terjatuh. Tapi Naruse tahu ayahnya tak pernah minum. Sejak saat itu dia bertekad akan menghancurkan Junin Group. Dia boleh percaya atau tidak, tapi dia akan membantu Ran. Ini adalah rapat direksi sebagian petinggi Junin Group. Wakil Direktur Shirashi adalah petinggi dan pemimpin sementara sekarang. Setelah pemimpin lama baru saja meninggal, tak lama lagi rapat penerus akan dimulai. Mereka pasti tahu harus mendukung siapa. Tak lama seseorang datang. Orang ini adalah Haruki, direktur dari klub garage, arena pertempuran bebas Junin Group. Shirashi datang menemui Haruki. Dia ingin Haruki fokus menghasilkan uang yang banyak dari garage. Dia harus mencari cara untuk meningkatkan uangnya lagi. Haruki memang sudah lama bekerja dengan keluarga ini. Dia seorang mantan petarung yang ambisius. Tetap memberikan dukungan padanya. Jangan coba-coba beralih ke pihak lain. Dengan bukti video yang Ran dapatkan dari Naruse, Ran membawanya ke detektif Masato dan Kapten Oishi. Tapi Kapten polisi ini merasa bukti ini tak cukup. Bisa saja foto ini diedit. Ran masih halu menyangka adiknya masih hidup. Bukti ilegal ini tak bisa diajukan. Itu membuat Ran kecewa. Bukti sudah jelas, tapi masih ditolak oleh polisi. Ran ngamuk dan marah. Gadis ini berjanji akan mencari buktinya sendiri. Tapi detektif Masato merasa kasus ini menarik. Petugas ini memang seorang polisi jujur. Dia juga merasa ada yang aneh dengan kasus ini. Dia minta tolong kepada rekannya Handa untuk mengambil bukti laporan forensik. Malam itu Ran membuat keputusan. Dia akan keluar dari Sasana untuk mencari adiknya. Ternyata pelatihnya memberikan glove tinju baru untuknya. Gadis ini pun pergi.
Paginya pelatih Tabata datang ke kantornya, melihat glove tinju dan surat yang ditinggalkan Ran. Ran minta maaf, dia harus pergi. Jika dia kembali, dia akan memakai glove tinju ini lagi. Inilah arena garage. Kato ternyata adalah juara bertahan di tempat ini. Dia sedang menghajar lawannya. Tangan kanan Haruki yang bernama Azuma membawakan sesuatu. Video Ran yang mengamuk di klub. Seorang petinju amatir yang telah memulai debutnya. Rekornya tak terkalahkan. Dia melapor Kito membuat masalah, membuat gadis ini pingsan dan membuangnya begitu saja. Azuma cemas gadis ini melapor ke polisi. Arena Gerek sedang dalam masa sulit. Uang taruhan menurun. Haruki pun menemui Kito yang baru selesai bertarung. Seluruh cleaning service disuruh pergi. Haruki memarahi Kito yang membuat tindakan bodoh. Haruki pun mengajaknya duel. Tapi Kito tahu betapa menakutkannya orang ini. Kito minta maaf dan menyerang. Sebentar saja dia langsung kalah. Haruki marah, dia tak becus mengurus kasus Yuzuki. Bahkan membuat kakaknya semakin curiga. Orang ini dibuat pingsan. Dan wakil direktur Shirashi datang ke tempat itu. Dia ingin mengecek keadaan garage. Dia tak menyangka tempat ini menjadi pencetak uang. Dia mendengar Haruki membeli tanah luas di pinggir kota dan memperingatkan, jangan coba-coba membuka bisnis seperti garage di tempat lain. Shirashi tahu Haruki punya ambisi besar. Dia agak waspada dengan orang ini. そこで別のガレージをやるというのならやめておけ。 Di sebuah bengkel dan jual beli motor di pinggiran kota, sekelompok pemuda datang membawa motor. Mereka ingin menjualnya. Setelah dicek pemilik bengkel yang bernama Kamiya ini, dia menolaknya. Motor ini curian. Kotak GPS-nya telah rusak. Itu membuat para berandalan ini ingin pergi ke tempat lain. Kamiya menahannya. Dia akan menelpon polisi. Orang-orang ini ingin menghajarnya, tapi mereka salah orang. Kamiya seorang ahli bela diri. Tak lama, seorang gadis masuk ke sana, itu Ran. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan adiknya. Ternyata Kamiya adalah mantan pacarnya. Mereka telah 3 tahun tak bertemu. Kamiya lah yang bisa Ran minta tolong. Ran sangat yakin Yuzuki masih hidup. Dia sudah pernah minta tolong ke polisi, tapi tak berhasil. いやこっちだって昔死ぬほど好きだったからこうやって頼んでんじゃん。 Kamiya tinggal di bengkel ini. Kamiya membawanya ke sebuah bus usang yang sudah dirombak menjadi kamar. Ran bisa tinggal di sini untuk sementara. Sementara itu Naruse sedang melacak dan mencari bukti kejahatan Junin Group. Dia berhasil melacak keberadaan Azuma, tangan kanan bos Haruki. Sementara itu Ran sedang di bus, melihat sesuatu di rak mobil mantannya. Itu sepasang knuckle brace. Tiba-tiba Kamiya masuk, menyuruhnya melepas knuckle itu. Itulah yang membuat mereka berpisah dulu. Dia dulu menjadi kriminal gara-gara itu. Dia mengajak Ran untuk makan di luar. Ran memberitahu dia punya rekan yang akan membantunya mencari jejak Yuzuki. Naruse dengan berani mengikuti Azuma memakai taksi. Ran yang sudah tertidur ditelepon Naruse. Dia memberikan alamat. Gadis ini meminjam motor Kamiya dan bergerak. Mereka sudah berada di depan pabrik. Naruse mencurigai Azuma juga berdagang narkoboy atas perintah bosnya Haruki. Orang itu sudah di dalam. Ran tanpa membuang waktu masuk ke dalam sebuah pabrik yang dipenuhi penjaga. Menyuruh Naruse menunggu. Dia akan turun ke bawah mencari bukti. Disinilah tempat mereka menghancurkan petarung yang meninggal di arena garage. Ran masuk ke dalam dan melihat pria yang bernama Azuma sedang berdagang narkoboy dengan pria jadi-jadian bernama Nagai. Ternyata selain narkoboy, si Nagai ini juga penyalur gadis-gadis muda yang mereka tipu dan peras lalu menjualnya kepada para pejabat. Hampir saja Ran ketahuan, tapi dia dipergoki oleh seorang penjaga. Tak ada pilihan, gadis ini bertarung sambil melarikan diri.
Kemampuan tinjunya sangat berguna. Para gangster ini dihajar. Karena mereka terlalu banyak, Ran kesulitan. Untunglah Kamiya datang membantu. Dan Naruse yang hacker punya kemampuan bela diri yang lumayan. Karena ayahnya juga mantan petarung. Azuma datang menyerang Ran. Dia tak akan lolos hari ini. Untunglah Ran membawa knuckle-nya. Azuma bisa menebak identitasnya. Dia adalah kakak dari Yuzuki. Ran terdesak. お前燃えて死んだやつの姉ちゃんだろ。 Untunglah Kamiya datang membantunya. Sebelum pergi, Naruse mengambil sesuatu di badan Azuma. Ran yang terluka dibawa Kamiya. Ran pun merasa tindakan ini terlalu berbahaya. Dia terbayang masa lalu ketika Yuzuki berkata, jika terjadi apa-apa dengannya, dia tak bisa hidup. Ran semakin yakin adiknya masih hidup. Dia akan menyelamatkannya. Kantor polisi Chiba. Handa menemui Masato. Dia sudah mendapatkan catatan forensik Yuzuki dari temannya di forensik. Seperti yang diduga, jasad itu bukan milik Yuzuki Tachibana. Yang jadi pertanyaan, untuk apa Komandan Oshi memalsukan catatan DNA-nya? Handa mengatakan golongan darah Yuzuki sangat unik. Namanya RH0. Hanya sedikit orang di dunia yang memilikinya. Juga disebut sebagai darah emas. Saat itu Kapten Oshi datang. Mereka melanjutkannya lewat pesan di ponsel. Handa meminta maaf, dia tak bisa ikut lagi karena dia terlalu takut. Tapi detektif Masato tetap ingin menyelidikinya. Rasa keadilannya tak bisa menahan kasus ini. だからといって何もしないなんて刑事としてありえないだろう。 Luka Ran diobati Kamiya. Ran mendapat kabar temannya Naruse juga baik-baik saja. Dan dia mendapatkan petunjuk tentang Yuzuki. Sebenarnya Kamiya sangat mencemaskan Ran. Dia takut terjadi apa-apa dengannya. Lebih baik mereka ke media atau mencari polisi. Dan melaporkan ini. Itu membuat Ran marah. Merasa Kamiya tak mempercayainya Yuzuki masih hidup. もう何回その話すんのしつこいな。 Nikaido Haruki, bos Gerek, sangat marah mendapat laporan dari Azuma. Seluruh geng mereka tak bisa menangkap 3 orang. Ternyata Komandan Oishi juga terlibat di komplotan Haruki. Haruki memarahi komandan ini. Dia telah membayar banyak selama ini. Jika dia tak bisa bekerja, dia akan mencari polisi lain menggantikannya. Tugasnya sekarang adalah menghabisi Ran Tachibana, kakak Yuzuki. Tapi komandan ini ragu dan takut. Dia tak bisa melakukannya. Dan Haruki melakukan sesuatu yang kejam padanya. Ini pelajaran untuknya. Dia harus melakukan tugas jika orang sudah membayar banyak. Haruki punya cara lain. Dia ingin Azuma mencari gadis itu. Bawa gadis petinju itu untuk bertarung di arena garage mereka. Atur pertandingannya dengan Kato. Naruse pun datang ke bengkel Kamiya. Dia sudah berhasil mengambil semua data di ponsel Azuma. Dengan bukti ini mereka bisa melapor ke pihak polisi. Tiba-tiba telepon masuk ke nomor itu. Ran memutuskan untuk mengangkatnya. Itu dari Azuma. Mereka akan mengizinkan dia bertemu dengan adiknya. Syaratnya kembalikan ponselnya dan semua foto yang telah diambil. Jika dia melapor ke polisi, Yuzuki akan benar-benar tewas. Azuma pun membagikan alamatnya. Ran pun datang ke area pabrik di sebuah pelabuhan. Azuma sudah menunggunya. Mereka akan mengembalikan adiknya jika dia bertarung di garage. Lawannya adalah si pria besar Kato. Jika dia menang, mereka akan mengembalikan adiknya. Jika dia kalah, dia dan adiknya akan berada di tangan mereka untuk selamanya. Ran bertanya di mana adiknya. Ternyata Yuzuki sudah di dalam mobil dan mobil itu melaju pergi. Azuma berkata, dia boleh berlatih selama 2 minggu untuk persiapan. Lebih baik dia menyiapkan diri. Dia diizinkan untuk memakai knuckle-nya. Jika dia melapor ke polisi, dia tak akan pernah melihat adiknya lagi. Azuma pun meninggalkan kartu ID untuk masuk. Ran pun menceritakan kepada Kamiya. Kamiya yang sangat cemas khawatir, tak mungkin Ran bisa menang. Lebih baik mereka melapor ke polisi.
Tapi Ran tak setuju, nyawa adiknya jadi taruhan. Naruse pun punya pendapat yang berbeda. Dari ponsel Azuma, dia menemukan catatan nama dan taruhan. Jika Ran masuk ke arena, dia akan meretas dan mencuri uang yang dipakai untuk taruhan. Itu akan digunakan untuk negosiasi dengan pihak Junin. Kamiya yang mencemaskan Ran marah kepada Naruse. Ini terlalu berbahaya. Ran pun menghentikan Kamiya. Untuk adiknya, dia akan melakukan apa saja. Dia akan bertarung. ユズキがいなかったらボクシングやる意味ないんだよ。 Detektif Masato datang ke Sasana Tabata, ingin menemui Ran. Tapi gadis itu juga sudah menghilang. Pelatih Tabata menunjukkan pesan yang Ran tinggalkan ketika dia pergi. Pelatih ini memohon kepada Masato agar bisa menemukan Ran. Saat dia keluar Sasana, seorang pemuda menunggunya. Itu Naruse. Dia akan menunjukkan bukti baru di kasus Yuzuki Tachibana. Kamiya tak tahan melihat Ran berlatih sendiri. Dia tak bisa fokus bekerja. Akhirnya Kamiya memutuskan untuk membantu Ran dan mulai melempar batu ke gadis ini. ちょっとやめてよ。 Dalam arena garage tak ada aturan. Ukuran berat badan Ran dengan lawannya jauh berbeda. Mereka butuh rencana untuk menang. Dia akan membantunya berlatih. Kamiya pun menutup bengkelnya dan mulai melatih Ran. Dia yang bekas petarung ingin Ran menggunakan kecepatannya melawan pria itu. Buat dia lelah, Ran pun berlatih sangat keras. Kamiya pun tak ada ampun menyuruhnya bekerja keras. Selama 2 minggu ini, Ran tak menyiakan hari-harinya. Dia berlatih sangat giat. Hari pertarungan semakin dekat. Kamiya membawakan sesuatu yang akan dia pakai di hari pertarungan. Inilah kenapa bos Haruki menahan Yuzuki. Awalnya mereka berniat menjual gadis ini. Tapi setelah tahu darahnya langka, mereka punya niat lain. Sangat kebetulan direktur lama Sunin Group yang telah meninggal punya darah yang sama dengannya. Junin Group menggunakan darah emas sebagai password untuk rekening rahasia mereka. Dan darah Yuzuki juga cocok. Direktur Gerek Haruki punya niat merampok rekening rahasia Junin Group. 口座のセキュリティシステムの実験が成功しました。 Dan detektif Masato ikut ke rumah Naruse. Naruse memperlihatkan semua bukti kejahatan Junin Group dari ponsel Azuma. Bahkan Naruse bisa mengakses lokasi tempat rahasia garage. Masato ingin melapor ke kantor. Dia akan membawa surat perintah. Naruse memperingatkannya, ada pengkhianat di kepolisian yang membantu Junin Group. Lebih baik mereka menyelinap di hari pertarungan Ran dan mencari bukti yang tak bisa ditolak. Masato setuju. Dia mengatakan info temannya Handa. Hubungi dia jika terjadi apa-apa. Hari pertarungan tiba. Kedua orang ini menyelinap lewat saluran udara. Dan Ran ditemani Kamiya datang ke klub eksekutif Junin. Orang-orang sedang berpesta. 2 orang gadis menyambut Ran. Mereka akan membawanya ke direktur Azuma. Kedua orang ini juga sudah menyelinap ke dalam. Azuma sudah menegur Ran. Mereka akan ke arena garage. Klub itulah akses langsung menuju bawah tanah arena garage. Mereka sampai di bawah. Itu lorong untuk petarung. Semua penonton sudah menantikan pertarungan ini. Mereka berteriak-teriak. Azuma melapor kepada bosnya. Semua sudah siap. 予想以上の興行になると思われます。 Kedua orang ini pun berhasil sampai di bawah. Tapi sayang tak ada sinyal di sana. Ada penjaga yang mereka lihat dan berhasil mereka lumpuhkan. Kedua orang ini terus bergerak menuju ke ruangan server. Dan mereka berhasil masuk. Naruse berhasil menemukan server utama. Dia akan mengcopy data dan memulai prosesnya. Masato juga bergerak, dia akan mencoba mencari bukti lain. Kamiya membantu Ran mempersiapkan diri. Kamiya menyuruh Ran tetap fokus. Jangan lupa gunakan kecepatannya. Haruki memerintahkan untuk memulai pertandingan. Kato 2 tahun tak terkalahkan di arena garage. Lawannya seorang petinju wanita yang ingin menyelamatkan adiknya. Taruhan untuk Ran 30-1. Kedua gadis ini mulai menghitung mundur. Kedua petarung sudah siap memasuki arena. Dan dimulai. Ran terlihat fokus. Dia membuka kuda-kudanya. Dan mereka mulai saling menyerang. Terlihat sekali Kato meremehkan Ran. Dengan kecepatannya Ran mulai memukul orang ini. Tapi dia gagal.
Tenaga Kato yang kuat menguntungkannya. Ran terdesak. Ran tak mau menyerah. Sekarang kembali posisinya terjepit dan terbanting. Semua orang bersorak menyangka Ran akan kalah. Tapi ternyata Ran masih bisa membalas. Sekarang posisi Ran benar-benar gawat. Kito menggunakan berat tubuhnya. Orang ini mengatakan dia akan bersenang-senang sebelum menghabisi Ran. Kamiya berteriak dari luar agar Ran menggunakan kaki dan lututnya, bahkan kepala dan sikunya. Dan Ran terlepas dari pitingan itu, berhasil mengkonter dengan tinju knuckle-nya. Orang ini terjatuh. Penonton tak menyangka Kito akan kalah. Ran pun menghajar orang ini dengan geram. Kamiya berteriak hentikan. Orang itu bisa terbunuh. Apalagi penonton berteriak menyemangatinya agar Kito dihabisi. Ran pun sadar dia bukanlah pembunuh. Kembali ke bawah. Masato ingin mengambil salah satu harddisk utama, kamera keamanan. Tiba-tiba radio berbunyi. Ada orang yang akan datang untuk memeriksa ruang server. Untunglah Masato berhasil mengambil harddisknya. Dengan ini Junin Group tak bisa mengelak lagi. Dan Naruse juga sudah selesai. Tiba-tiba Masato ditodong. Itu adalah Komandan Oishi. Oishi memarahinya. Kasus sudah ditutup. Kenapa dia tetap ngotot? Masato pun menjawab, dia adalah polisi. Dan detektif ini dihabisi. Naruse cuma bisa melihat dari jauh. Oishi menyusuri ruang server. Dia yakin Masato tak sendirian. Saat itulah radionya berbunyi. Itu dari Azuma. Ada yang melapor ke kepolisian tentang aktivitas di sini. Haruki memasuki arena dan memerintahkan Ran untuk menghabisi Kato. Pertandingan tak akan berakhir sebelum ada yang tewas. Ran menolaknya. Haruki pun menghabisi orangnya sendiri dengan pedangnya. Mayatnya disingkirkan. Ran marah agar Haruki menepati janjinya. Haruki yang licik menolak. Ran tak menghabisi lawannya, jadi janjinya tak berlaku. Ran memaki dan ingin melawan, tapi tenaganya sudah habis. Haruki mentertawakannya. Ran benar-benar tak bisa melawan. Saat itulah Azuma masuk dan mengatakan ke bosnya, polisi sudah bergerak menuju kemari. Ada yang membocorkan pertandingan hari ini. Haruki pun pergi, memerintahkan Azuma untuk menghabisi Ran dan temannya. Saat itulah Naruse berhasil sampai ke sana. Dia segera membobol kunci dan mereka bisa masuk ke arena. Kamiya menyeret Ran agar pergi dari sana. Azuma dan anak buahnya sudah menunggu. Tak ada pilihan, mereka harus bertarung untuk keluar dari sini. Untunglah Kamiya berhasil menahan lift, menyuruh mereka naik, dan polisi sampai di sana. Wakil Direktur Shirashi sangat geram dengan kekacauan di garage. Dia menyuruh anak buahnya memutarbalikkan berita, bayar media. Dan berita penggerebekan garage heboh di media. Mereka menemukan jasad Yudai Kato, dan ada petugas yang terbunuh, Suzuki Masato. Saat ini polisi sedang melacak 2 orang pria dan 1 wanita yang tertangkap CCTV. Handa yang sudah tak tahan melihat rekannya Masato meninggal, dia pun menemui Komandan Oishi dan memperlihatkan hasil tes DNA. Dia sudah tahu Oishi memanipulasi kasus Yuzuki Tachibana. Jika dia tak menyerahkan diri, Handa akan membocorkan ini. Orang ini marah dan mengancam gadis ini. Oishi segera keluar dari kantornya. Dia ingin menelpon Azuma untuk keadaan terkini, tapi tak ada jawaban. Saat itulah seseorang lewat melukai tangannya. Itu racun yang sangat kuat. Garage tak ingin Oishi membuka mulut, lebih baik menghabisinya. Ketiga orang ini terpaksa bersembunyi. Sekarang mereka tertuduh pelaku pembunuhan Kato dan petugas Masato. Tiba-tiba ada suara. Rupanya tempat persembunyian itu adalah kapal milik teman pelatih Tabata. Dia datang membawakan makanan. Dia akan pergi. Jika mereka butuh sesuatu, hubungi dia. Haruki ingin masuk ke ruangan kantornya, tapi ruangan itu sudah dikuasai wakil direktur Shirashi. Semua anak buahnya dilumpuhkan, dan Azuma juga sudah di sana. Orang ini pun marah. Gara-gara kejadian ini, anggota VIP Klub Junin Garage berkurang 50%. Ini tanggung jawab Haruki yang tak berhati-hati.
Gareth sudah terekspos dan digerebek polisi. Harus ada yang menjadi kambing hitam. Dan orang ini juga sudah tahu dia menggunakan darah langka milik gadis bernama Yazuki mengakses diam-diam rekening Junin Group. Dia sudah mengambil 300 miliar yen dan pasti akan melarikan diri. Tapi Haruki sangat cepat. Dia menghabisi pengawal Shirashi dan Shirashi terlambat menarik pistolnya. Dia dihabisi Azuma dari belakang. Akhirnya Naruse mendapatkan data. Kenapa orang-orang ini menahan Yuzuki? Mereka menggunakan darahnya untuk membuka akun Gareth Junin Group. Sangat kebetulan darah pemimpin lama digunakan sebagai inskripsi untuk akun rahasia Junin Group. Darahnya ternyata sama dengan Yuzuki. Rekening itu hanya bisa diakses oleh darah Yuzuki. Naruse pun menonaktifkan akun rahasia itu. Dia berhasil membuat kode untuk membuka akun itu dan menyerahkannya ke Ran. Ini akan berguna untuk negosiasi membebaskan adiknya. Tiba-tiba ada suara. Dia memeriksa ke atas. Tiba-tiba ada orang yang menyerangnya. Itu adalah orang-orang Haruki. Mereka berhasil melukaikannya. Tempat itu terkunci dari luar. Ran dan Naruse berusaha membukanya. Kamiya sudah terluka di lehernya. Naruse segera pergi untuk memanggil bantuan. Ran berteriak memanggil Kamiya. Kamiya menyuruhnya pergi. Yuzuki menunggunya. Cepatlah pergi untuk menolongnya. Ran berharap Kamiya bisa selamat. Dia pergi ke bengkel milik Kamiya dan menangis sedih. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia hanya sendirian. Telepon dari Naruse masuk. Kamiya belum meninggal. Dia masih koma. Berdoalah untuk dirinya. Ran pun meminta lokasi Azuma kepada Naruse. Dia akan pergi mengakhiri ini sendiri. Azuma sedang bersiap menyiapkan kapal untuk bosnya ke luar negeri. Saat dia masuk ke mobil, anak buahnya sudah pingsan. Dan Ran sudah di sana menyergapnya. Dan berbalik menodongkan pistol, menyuruhnya menghubungi bosnya. Ran meminta kesepakatan dari orang ini, menyuruhnya mencek akun rahasianya. Itu sudah mereka nonaktifkan. Haruki segera mengeceknya. Dia sangat marah itu terkunci. Kesepakatannya adalah kembalikan Yuzuki. Dia akan memberikan kodenya. Haruki setuju. Dia akan mengirim lokasinya. Handa yang masih di kantor tiba-tiba menerima sebuah email. Orang ini mengaku bernama Naruse. Dia punya bukti kejahatan Junin Group. Semua bukti dilampirkan. Di ruangan dekat pelabuhan inilah markas rahasia Haruki. Terhubung ke ruangan bawah tanah. Azuma membawa Ran masuk dan Yuzuki sudah menunggunya. Lampu dimatikan, membuat Azuma berbalik menyergapnya. Tangan Haruki sudah di leher Yuzuki. Haruki menolak menyerahkan adiknya. Dia ingin berduel dengan Ran. Ran mau tak mau meladeni tantangan orang ini. Jika dia bisa mengalahkannya, adiknya akan dia kembalikan. Ran pun menyerangnya. Tapi Haruki adalah petarung pro. Ran kesulitan melawannya. Gadis ini mencoba segalanya, tapi dia tetap dihajar. Yuzuki berteriak, "Tolong hentikan ini." Haruki pun mengatakan Ran bodoh, berani bertaruh dengannya dan datang ke sini. Ran sudah kepayahan. Haruki sangat marah. Ran menghancurkan arena garage miliknya. Haruki memerintahkan Azuma habisi kedua gadis ini. Azuma kecolongan, pistolnya berhasil direbut Yuzuki. Gadis ini dengan membabi buta menembaki Haruki. Bahunya pun terkena tembakan. Ran meraih knuckle-nya. Dengan tenaga terakhirnya, Ran ingin menghabisi orang ini. Tapi dia bukanlah pembunuh. Ran pun menghentikan tinjunya. Kedua saudari ini kembali berkumpul. Setelah tragedi yang menimpa keduanya, kepolisian sudah di sana, dipimpin oleh detektif Handa. 6 bulan kemudian, Yuzuki datang menonton pertandingan kakaknya, dan Kamiya juga sudah sembuh. Ran Tachibana kembali naik ring, memulai kembali karir tinju amatirnya, dan film ini pun selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat terus, bahagia terus. Bye.